Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan saya Tiara Aptasari dari SMA Negeri 2 Kota Mojokerto sebagai delegasi perlombaan debat Bahasa Indonesia SMA Awards tahun 2025. Di sini saya sebagai tim oposisi dengan tegas, lugas, dan berani untuk menentang mosi yang menyatakan bahwa lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Dewan juri yang terhormat, serta rekan-rekan yang tentunya saya banggakan, dengan ini saya akan memaparkan dan juga menjabarkan argumen saya mengapa saya tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini dalam hitungan 1, 2, 3. Baik Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menjelaskan serta memberikan pemahaman saya terhadap tim pemerintah atas ketidaksetujuan saya terhadap mosi kali ini. Perlu kita garis bawahi, pendidikan klasik adalah pendekatan pendidikan tradisional yang pembelajarannya mengupayakan perkembangan tubuh, jiwa, pikiran, dan juga penguasaan bahasa dengan persediaan perangkat pembelajaran tradisional. Di sisi lain, definisi dari model pendidikan progresif adalah pendekatan pendidikan yang di mana siswa dipusatkan untuk mendorong partisipasi secara aktif, kreativitas, dan juga berkembang dan berpikir secara kritis. Dengan adanya pendidikan klasik yang terstruktur, memang memberi kejelasan, namun juga membatasi ruang gerak siswa untuk berpikir kritis dan inovasi. Di era yang serba modern saat ini, menuntut kita untuk berpikir secara kritis dan memiliki kemampuan memecahkan berbagai masalah yang justru relevan. Melalui pembelajaran yang menerapkan berbasis proyek, diskusi, hingga turun ke lapangan secara langsung, siswa tidak hanya mengerti teori saja, namun berkompetensi praktis yang dibutuhkan di dunia nyata sangat berkembang. Jika pihak tim dari pemerintah hanya berpihak untuk mengandalkan metode klasik saja, tentunya sekolah hanya beresiko melahirkan lulusan yang cerdas secara akademis, tetapi kurang adaptif terhadap perkembangan zaman. Mau seperti apa dunia ini jika hanya mengandalkan pendidikan secara klasik saja tanpa melibatkan pendidikan yang progresif? Hanya pintar tetapi tidak aktif? Dewan juri yang terhormat, dunia kerja sekarang menuntut pegawainya untuk bisa berkolaborasi, berkreatif, atau bahkan berkomunikasi dengan baik kepada perusahaan lain. Pendidikan klasik yang sangat kaku dan hanya terpaku pada buku teks atau pada buku fisik saja, sungguh menghambat dalam mengeksplor lebih jauh lagi. Lagi pula, pendidikan yang terpaksa klasik menjadi pusat utama siswa untuk lebih pasif. Selain itu, pendidikan progresif mengakomodasi keragaman potensi individu. Teori kecerdasan ganda yang dikemukakan Howard Gardner menegaskan bahwa tiap siswa memiliki kecerdasan unik baik secara linguistik, kinestetik, logis matematis, hingga musikal. Sistem klasik yang homogen tentunya hanya menguntungkan sebagian siswa saja. Sedangkan sistem progresif ini mampu memberikan ruang bagi seluruh potensi agar bisa berkembang dengan baik. Di sini, pendidikan progresif menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, bukan hanya sebagai objek penerima pengetahuan saja. Relasi yang terjadi antara guru dan siswa tidak lagi hierarkis, melainkan transformatif, di mana guru sebagai fasilitator, sehingga hal ini selaras dengan prinsip humanistik dalam pendidikan yang menekankan otonomi dan kemandirian siswa. Oleh karena itu, saya selaku tim oposisi benar-benar menentang model pendidikan klasik bila direalisasikan saat ini. Dengan segala keunggulan pendidikan progresif ini, jauh lebih layak diadopsi dibandingkan pendidikan klasik yang dimana hanya terbatas dan juga kaku, sehingga dengan tegas menyatakan dukungan terhadap penerapan pendidikan progresif ini. Sekian argumen yang saya sampaikan, terima kasih.